selamat datang. Mari kita belajar geografi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang persebaran flora ataupun tumbuhan di dunia. Kita masuk pada materi pembahasan, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa manusia beserta lingkungan sosial budayanya tidak dimasukkan ke dalam objek material biosfer? Pertanyaan yang kedua, apakah padang rumput atau yang sering disebut sebagai stepa sama dengan sabana? Jelaskan perbedaannya. Kemudian yang ketiga, mengapa persebaran tumbuhan di dunia tidak sama antar satu wilayah dengan wilayah lain? Contoh, bioma hutan hujan tropis tidak dapat ditemui pada wilayah kutub, dan begitu juga sebaliknya. Tolong berikan penjelasannya. Di dunia ini tidak ada suatu hal pun yang sama. Beragam fenomena dan kejadian antar satu wilayah dengan wilayah yang lainnya pun berbeda. Nah, begitu juga dengan persebaran tumbuhan yang ada di dunia. Pada materi kali ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah pengertian mengenai biosfer dan bioma. Yang kedua, persebaran bioma yang ada di bumi. Dan yang ketiga adalah penjelasan mengenai 7 macam bioma. Pada kelas 10 kita pernah belajar tentang fenomena geosfer, fenomena yang dipelajari dalam geografi. Dalam fenomena geosfer itu terdapat biosfer. Nah, biosfer lah yang akan kita pelajari kali ini. Biosfer berasal dari 2 kata, bio dan sfera. Bio berarti kehidupan dan sfera itu adalah lapisan. Jadi dapat disimpulkan, biosfer adalah lapisan kehidupan. Jadi di materi biosfer kita akan mempelajari lapisan kehidupan berupa tumbuhan dan juga hewan. Kenapa manusia tidak masuk ke dalam biosfer, padahal manusia pun adalah makhluk hidup? Hal ini dikarenakan manusia memiliki kehidupan yang unik dan istimewa dibandingkan kehidupan yang lain, yaitu tumbuhan dan hewan. Oleh sebab itu, manusia tidak termasuk dalam kajian biosfer. Di dunia ini terdapat beragam macam tumbuhan yang saling mengelompok. Nah, tumbuhan yang saling mengelompok itu disebut sebagai bioma. Bioma adalah bagian dari biosfer yang merupakan bentang lahan yang ditentukan oleh tumbuhan yang khas, sehingga antara bioma yang satu dan yang lainnya memiliki perbedaan yang jelas. Dapat dilihat pada peta di samping, itu merupakan peta persebaran tumbuhan di dunia. Bahwa di dunia ini tidak hanya terdapat satu tumbuhan, melainkan ada banyak tumbuhan, dimulai dari hutan hujan tropis, bioma padang pasir, bioma taiga, bioma tundra, dan bioma lainnya. Tuhan Yang Maha Esa begitu pemurah kepada setiap umatnya. Contoh saja, di dunia ini terdapat beratus atau beribu macam jenis tumbuhan. Coba dibayangkan jika di dunia ini hanya terdapat satu tumbuhan saja. Tentu, dunia ini tidak akan menarik, tidak akan indah seperti yang saat ini kita lihat. Salah satu contohnya adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis merupakan bioma hutan dengan keanekaragaman hayati yang begitu tinggi. Kondisinya yang begitu lembab dan basah, juga memiliki curah hujan yang sangat tinggi, yaitu mencapai 2000 mm per tahun, memiliki pohon-pohon yang selalu hijau, dan dengan ketinggian 20-40 meter. Selain itu, sinar matahari di hutan hujan tropis tidak sampai pada dasar hutan. Hal ini dikarenakan hutan hujan tropis memiliki kanopi ataupun pepohonan yang lebat pada wilayah atasnya, sehingga daerah dasar tidak tersinar oleh matahari. Suhu pada hutan hujan tropis itu mencapai 25 derajat sampai dengan 26 derajat Celcius. Kemudian, permukaan tanahnya lembab dan sering tergenang air akibat sinar matahari yang tidak dapat tembus pada dasar hutan. Pada bioma hutan gugur, itu tidak dapat ditemui pada wilayah khatulistiwa, contoh saja Indonesia, karena di Indonesia lebih didominasi oleh hutan hujan tropis. Di Indonesia, dengan kondisi curah hujan yang tinggi dan penyinaran matahari yang berlangsung setiap tahunnya, mengakibatkan tumbuh kembang tanaman menjadi optimal, sehingga pada wilayah khatulistiwa sangat sering ditemukan beragam macam tumbuhan. Pernah kita dengar juga pada sebuah lagu bahwa tanah kita adalah tanah surga. Memang benar apa adanya, karena pada wilayah lintang tinggi, contoh saja di benua-benua Eropa dekat dengan wilayah kutub, pada wilayah tersebut tumbuhan sangat sulit untuk tumbuh dikarenakan kondisi iklim dan kondisi tanahnya tidak terlalu subur. Bioma hutan gugur adalah bioma yang vegetasinya didominasi oleh tumbuhan peluruh ataupun tumbuhan yang menggugurkan daunnya pada musim dingin.
Contoh pada bioma ini adalah yang pertama, dia memiliki 4 musim, yaitu musim panas, gugur, dingin, dan semi. Kemudian curah hujannya mencapai 750 dan 1000 mm per tahun. Dan bioma ini memiliki daun yang lebar, tajuk yang rapat, hijau pada musim panas, dan menggugurkan daunnya pada musim dingin. Jenis tumbuhan pada bioma hutan gugur itu seperti oak, maple, walnut, linden, dan basswood. Kemudian, hutan gugur dapat ditemukan pada wilayah Amerika Utara, dapat dilihat pada peta di samping, juga Eropa Tengah, kemudian barat daya dari Rusia, Jepang, dan Cina bagian timur, Selandia Baru, dan juga Australia. Ingat bahwa setiap wilayah itu memiliki kondisi yang berbeda. Semakin tinggi lintangnya, itu akan mengakibatkan sinar mataharinya semakin rendah. Oleh sebab itu, hanya terdapat beberapa jenis tumbuhan saja yang dapat hidup pada wilayah-wilayah tertentu. Hal inilah yang mendasari kenapa wilayah yang satu dengan yang wilayah lainnya itu tidak memiliki jenis tumbuhan yang sama. Di wilayah Indonesia dengan wilayah Amerika, itu pasti berbeda jenis tumbuhannya. Bioma padang rumput. Bioma padang rumput atau yang sering disebut sebagai stepa merupakan ekosistem yang didominasi oleh vegetasi, berbagai jenis rumput dan tidak ada pohon dan semak-semak besar pada wilayah itu. Jadi kata kuncinya adalah padang rumput ataupun stepa itu hanya terdiri dari padang rumput, tidak ada pepohonan. Jika terdapat pepohonan itu disebut sebagai sabana. Bioma padang rumput memiliki ciri yaitu adalah terdapat pada wilayah Eropa Timur, Amerika Utara, Asia Barat, dan juga Afrika. Dapat dilihat pada peta di samping. Kemudian ciri yang kedua adalah suhu 19 derajat sampai 30 derajat pada musim panas, sedangkan pada musim dingin memiliki suhu 12 sampai 20 derajat Celcius. Kemudian curah hujan tidak teratur antara 250 sampai dengan 500 mm per tahun. Dan adanya jenis-jenis rumput yang tinggi, bahkan sampai 3,5 meter. Bioma sabana. Bioma ini berbeda dengan bioma padang rumput. Bioma sabana itu merupakan padang luas yang terdapat beberapa pohon. Jika banyak pohon, itu disebut sebagai hutan hujan tropis. Bioma sabana itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah terdapat di daerah Khatulistiwa. Sebagian daerah Khatulistiwa ya. Contoh saja di Indonesia. Ada beberapa wilayah di Indonesia itu yang memiliki sabana. Contoh wilayah Nusa Tenggara dan juga wilayah Sulawesi. Kemudian memiliki suhu panas sepanjang tahun. Ciri yang ketiga memiliki curah hujan 100 sampai 150 meter. Dan tumbuhan pada bioma sabana sering ditemui yaitu adalah tumbuhan palem dan juga akasia. Bioma gurun merupakan ekosistem darat yang didominasi oleh flora dan fauna tertentu dan ditandai dengan lingkungan yang beriklim kering dengan curah hujan yang sangat sedikit, yaitu mencapai 250 mm per tahun. Pada wilayah ini juga dicirikan bahwa kondisi evaporasi ataupun penguapannya lebih tinggi daripada presipitasi ataupun kondisi hujannya. Suhu pada wilayah ini sungguh sangat berbeda pada wilayah siang dan juga pada wilayah pagi hari. Siang hari suhu dapat mencapai 45 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari mencapai 0 derajat Celcius ataupun titik beku. Kemudian pada wilayah ini memiliki porositas yang tinggi karena susunan material yang ada berupa pasir dan juga memiliki kelembaban udara yang sangat rendah karena tidak terdapat air dan juga memiliki tingkat deflasi ataupun pengikisan oleh angin itu juga tinggi. Bioma taiga adalah suatu ekosistem yang di dalamnya hanya terdapat satu spesies pohon yang sejenis. Spesies tersebut contoh misalnya yaitu adalah pinus, konifer, dan juga cemara. Ciri dari bioma taiga yaitu adalah memiliki musim dingin yang berlangsung lebih panjang daripada musim kemarau. Kemudian jenis tumbuhan sangat sedikit, hanya beberapa jenis tumbuhan saja yang dapat hidup pada wilayah ini karena kondisinya yang dingin. Pada wilayah ini tumbuhannya memiliki ciri yang sangat khas yaitu memiliki daun yang berbentuk seperti jarum. Pada bioma taiga dapat dilihat pada peta di samping tersebar pada wilayah lintang tinggi yaitu pada wilayah Eropa, Rusia, dan juga pada wilayah Amerika bagian utara. Bioma tundra sering ditemukan pada wilayah kutub. Bioma ini memiliki ciri khas yaitu wilayahnya yang hampir semua tertutup oleh salju. Akibat kondisinya dengan suhu yang sangat dingin, hanya terdapat beberapa jenis tumbuhan saja yang dapat hidup, seperti rumput dan juga lumut.
Tumbuhan besar tidak dapat bertahan hidup pada wilayah ini karena kondisi iklim dan kondisi daratannya tidak sesuai dengan tumbuh kembang tumbuhan. Oleh sebab itu, bioma ini hanya terdapat beberapa jenis saja tumbuhan. Kemudian untuk jenis hewan, dicirikan dengan hewan dengan bulu yang sangat tebal sebagai upaya adaptasi pada lingkungan bioma tundra. Apakah terdapat pertanyaan pada materi kali ini? Jika terdapat pertanyaan, tolong tuliskan pada kolom komentar di bawah. Salam lestari, salam geografi.